Oke, bismillah. Set. Saya coba share screen dulu. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke. Eh, Insya Allah, saya di sini mau coba sharing terkait project manajemen, project WordPress gitu. Tapi mungkin sebelum dimulai, perkenalan sedikit. Nama lengkap saya ini. Saat ini saya founder itbro.id, brand saya sendiri. Itu bergerak di bidang jasa pembuatan website, aplikasi, dan jaringan komputer. Jadi kayak IT solution lah gitu ya. Tapi sebenarnya intinya di dalamnya ya IT solution aja, nggak terkhusus di WordPress aja ya. Tapi memang banyak dari WordPress alhamdulillah. Terus saya juga diamanahi sebagai co-founder dan CTO Ahsan Express. Itu salah satu startup lokal Bandung terkait jasa ekspedisi same day khusus lokal Bandung ya. Udah berjalan sekitar 5 tahunan atau 6 tahunan, saya sih baru bergabung kurang lebih setahun lah. Alhamdulillah dikasih amanah juga. Sebelum kita mulai, ini saya ada beberapa disclaimer buat teman-teman semua, termasuk mungkin untuk saya sendiri juga. Yang nanti saya sharing ini eh, dan mungkin apa yang pengalaman saya itu ya semuanya atas izin Allah ya terjadinya ya. Mungkin di sini juga banyak teman-teman yang sudah melakukan, yang sudah mungkin punya langkah yang lebih ideal lagi, eh, tapi mungkin hasilnya ada yang lebih bagus, ada yang enggak juga ya. Balik lagi semuanya atas izin Allah ya. Yang kedua, saya coba sharing pengalaman yang saya pernah jalanin gitu, yang saat ini masih dijalanin. Kalau misalkan nanti eh, teman-teman ada sharing terkait yang lain silahkan aja, atau mau bikin sesi baru gitu ya. Dan di sini nggak bahas teknik WordPress ya, kita fokusnya ke ngebesarin value dari project kita gitu ya, nggak bahas teknis WordPress ya. Tapi kalau mau diskusi-diskusi terkait teknis WordPress setelah acara juga silahkan aja, kita terbuka. Nah, saya juga baru nyadar ketika saya bikin slide presentasi, ternyata mayoritas itu ngebahas pengelolaan leads atau prospek gitu ya, sampai terjadi, sampai deal gitu. Mayoritas yang dibahas itu ternyata. Karena memang setelah saya juga baru ketika bikin ini ya, eh, yang meningkatkan value suatu proyeknya adalah gimana impresi kita atau persepsi kita sendiri di mata calon klien. Jadi mungkin mayoritas akan ngebahas tentang pengelolaan leads-nya ya. Insya Allah. Ini ada beberapa poin pembahasan besarannya ya. Ada tentang brand, mindset yang perlu kita pegang eh, sebelum, selama, dan pasca proyek. Eh, Nanti ada sharing tentang personalized proposal, sama tips-tips umum lah, nanti kita diskusi bareng. Oke, yang paling pertama itu eh, supaya kita dapat terlihat lebih profesional dan memiliki value ya. Yang paling penting itu kita pertama punya brand. Walaupun kita solopreneur ya, walaupun kita solopreneur, kita eh, pandangan saya pribadi penting untuk punya brand. Brand apapun ya. Kalau saya sendiri kan atas nama IT Bro gitu ya. Kalau yang lain ini logo-logo kebanyakan klien saya. Pertama punya brand, punya logo juga untuk merepresentasikan nama brandnya, dan tentunya domain dan website. Kalau ini mungkin teman-teman udah mayoritas atau mungkin semuanya udah punya ya insya Allah. Karena insya Allah kalau kita maju ke klien, ke calon klien dengan nama brand, bukan nama pribadi ya, tapi nama brand, itu lebih memunculkan rasa profesionalisme, lebih meningkatkan value, lebih meningkatkan trust, ada unik, dan mudah-mudahan sih
Dari situ dibungkus dengan proposal yang menarik juga bisa ada kemauan untuk klien mengeluarkan uang lebih gitu ya. Karena emang kita memberikan layanan, walaupun kita solopreneur, tapi kita memberikan layanan profesional yang diharapkan sebanding lah sama agensi-agensi besar gitu ya. Walaupun nggak uh, peer-nya sama banget gitu ya, tapi kita udah memposisikan lebih profesional, kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga mungkin ada beberapa logo-logo klien yang saya taruh di sini, logo klien nggak cuma klien website ya, tapi ada klien di aplikasi, di jaringan gitu ya. Tapi di sini kan kita bisa ngelihat nih logo-logo di sini ada beragam, tapi kita mungkin nggak semuanya tahu bahwa di sini sebetulnya ada mana perusahaan yang omsetnya sudah 20 miliar lebih. Ada yang sebetulnya di sini juga kalau saya lihat ada yang usahanya udah tutup, ada juga yang usahanya sudah masih berjalan tapi nggak memutuskan untuk memiliki website lagi gitu ya. Tapi luar di luar segala jenis dinamika bisnisnya ya mereka posisinya satu, yaitu punya brand, punya logo gitu ya. Tujuannya sih itu. Oke, yang paling penting dari semuanya eh, yang saya pahami adalah kita punya mindset sebagai problem solver. Apa itu problem solver? Satu, kita bertindak sebagai konsultan atau pemberi solusi atau ya problem solver, bukan cuma sekedar tukang bikin website. Itu yang mudah-mudahan bisa memberikan value terhadap project kita, gitu ya. Kalau ini mungkin banyak juga kalau saya lihat teman-teman suka sharing konsultasi gratis gitu ya, misalnya jasa pembuatan website termasuk A, B, C, D, E, terakhir konsultasi gratis gitu. Tapi kita juga perlu memastikan lagi bahwa kita posisinya benar-benar sebagai konsultan, bukan tukang bikin website. Apa bedanya? Kadang ada yang tetap memposisikan sebagai konsultan, memberikan layanan konsultasi gratis, tapi poin kedua mungkin yang belum tertanam di mindsetnya mungkin ya, yaitu edukasi. Kita kasih opsi pilihan kepada calon klien atau kepada klien terhadap kebutuhan proyek ya. Terhadap kebutuhan proyek kita kasih opsi pilihan, bukan ngasih PR untuk mereka mikir. Detailnya seperti apa coba nanti. Atau mungkin dari sini ada yang mau ditanyain dulu, saya kecepatan nggak ya? Atau nanti mungkin dibantu sama Kang Yuda kali ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya bisa raise hand di monitor. Iya, boleh. Boleh raise Ya, hand atau mau chat di kolom chat itu ya, mangga. ya, silakan. Mungkin ini yang saya kadang ngobrol sama ya beberapa gitu ya. Kok ngasih solusinya seperti itu sih, ngasih PR nih, bukan ngasih opsi pilihan. Ada bedanya antara kita ngasih opsi pilihan sama ngasih PR. Coba kita lihat selanjutnya. Contoh aja deh, contoh ya. Satu domain gitu ya. Mungkin saya juga awal-awal seperti itu ya. Mungkin domain eh, terkait domain ternyata setelah kita jalani juga mungkin banyak yang ngalamin, nggak semua calon klien itu paham apa itu domain dan hosting. Dan kita kadang memposisikan diri kita itu ya cuma domain doang gitu ya. Ternyata ada juga yang nggak paham gitu ya. Ada juga yang nggak paham. Jadi mungkin kita bisa ngasih opsi. Saya biasanya melakukan gini untuk terkait domain ya. Balik lagi ke kaitannya ke yang tadi kita ngasih opsi pilihan, bukan ngasih PR. Eh, kita geser mungkin kalau ada kebiasaan Bapak Ibu eh, untuk websitenya mau domainnya apa gitu ya. Mungkin kalau masih ada yang seperti itu kita coba geser tuh. Kita coba geser. Saya biasanya nanya dulu usahanya di bidang apa, nama perusahaannya apa, eh, lalu kalau memang dia punya legalitas usaha, kita carikan domain. Nah, dari situ kita bisa nyimak tuh.
misalkan contoh ya, saya ada salah satu klien, eh, namanya kalau nggak salah Paradise Sera Abadi Catering gitu ya. Paradise Sera Abadi Catering. Nah, kita nggak nanya ke dia bahwa Bapak mau domainnya apa, tapi kita kasih opsi. Kita tanya, Pak mau domainnya apakah pt psa.co.id, psa eh, atau paradise.com atau paradise.co.id, kita kasih opsi itu. Jangan bikin mereka mikir ya, mungkin mereka nggak terlalu paham. Atau opsi lainnya kita bisa tanya tuh, Bapak biasanya dikenal sama klien-kliennya itu dengan nama apa? Nah, dari situ dia menjawab tuh, oh kami biasa dikenal sama eh, klien-klien kami itu Paradise Catering. Oh, kita coba kasih opsi juga, paradisecatering.co.id. Kita ngasih opsi, jangan kita kasih PR ke dia mau domainnya apa. Mungkin enggak ini ya, mereka juga bingung terkait domain, nggak paham, kita kasih opsi. Terus kita jelaskan bedanya .id apa, .com apa, .co.id apa, kita kasih edukasi. Kita kasih opsi pun bukan berarti mengikat ke situ ya, tapi kita bisa tambahin kata-kata, misalkan kalau kita udah ngasih opsi domain, kalau misalkan ada referensi lain silahkan aja, saya coba bisa bantu cek gitu kalau dari yang opsi ini tidak ada yang cocok gitu. Terus yang kedua terkait konten, eh, kita bisa nyiapin eh, bahan ya, nyiapin bahan. Misalkan pertama kita bisa tanya apakah punya company profile bentuk PDF apa enggak. Kalau enggak ada, kita bisa buatin konten standar. Kalau saya biasanya seperti itu sih, konten standar, bikinin sitemap. Mungkin kalau sitemap saya biasa pakai Whimsical. Kita buatin halaman home-nya, halaman about, halaman layanan, halaman kontak, lalu dikasih konten di dalam tiap halaman itu ada apa aja. Karena kadang mereka nggak paham, kita kasih opsi seperti itu biar mereka tinggal menyediakan bahannya. Eh, karena kalau kita nanya, Bapak mau isi konten websitenya apa aja, mereka juga bingung, nggak paham gitu ya. Karena kita sekali lagi memposisikan eh, kliennya ini minim banget pengetahuan tentang website. Kecuali kalau misalkan kita memang udah tahu bahwa kliennya memang udah punya pengetahuan yang tinggi, punya pengetahuan yang banyak tentang website dan udah tahu tujuan secara detailnya website yang mau seperti apa, kita bisa olah dari situ. Terus yang selanjutnya terkait brand guideline-nya mereka, ini mungkin kesalahan, saya sharing kesalahan saya juga yang dulu ya, dulu terlalu kaku juga, suka nanya, Bapak mau di websitenya mau warna apa aja, mau fontnya apa, eh, bisa kasih opsi, bisa sharing ke kita dua jenis font yang mau digunakan, mau warnanya apa aja, eh, terus mau stylenya seperti apa gitu. Nah kayak gitu tuh kadang malah lama, calon klien tuh ngejawabnya, mereka bingung, nggak ngerti bahasa-bahasa seperti itu. Akhirnya ya paling mudah kita coba personalisasikan ke logo yang mereka punya. Saya panduannya seperti itu. Walaupun nanti kalau misalkan ada revisi ya kita tinggal ngikutin lagi aja. Yang keempat, paket. Mungkin ini banyak teman-teman yang udah eh, implementasi juga ya. Contoh ngasih solusinya biasa kita nyebutin ya. Kalau saya emang biasa gitu. Paket pembuatan website kompro misalkan. Itu udah termasuk dengan domain, udah termasuk hosting, udah termasuk lisensi software, saya jelasin. Terus stok foto premium mungkin dijelasin juga bahwa fotonya nggak menggunakan dari Google dan dampaknya apa kalau kita ngambil foto dari Google gitu ya. Ini fotonya berlisensi resmi untuk kebutuhan komersial gitu ya. Yang kelima, contoh problem handling itu yang saya mau share diantaranya ketika
ini saya coba sharing salah satu yang sedang terjadi nih. Eh, Salah satu proyek itu mungkin nanti teman-teman juga ada yang mau bisa sharing juga ya. Salah satu proyek itu menggunakan API Raja Ongkir. Mungkin banyak juga yang pakai ya. API Raja Ongkir yang dulu kita beli versi lisensi developernya itu 500.000 untuk lifetime. Nah, ternyata Raja Ongkir diakuisisi sama Commerce dengan model yang baru, dia modelnya subscription tuh. Tapi setelah kita pelajarin, API-nya itu berbeda dengan Raja Ongkir yang lama. Nah, Raja Ongkir atau Commerce ini memberikan waktu untuk migrasi, kalau nggak salah sampai akhir Juli ini. Nah, kami, tim kami memutuskan nggak ngasih tahu ke kliennya dulu. Kalau kita kasih tahu ke kliennya dulu, mungkin dia juga panik, nggak ngerti juga. Opsinya adalah kami coba susun strategi-strategi yang memungkinkan, entah itu akhirnya menimbulkan biaya ataupun enggak, kita balik lagi mindsetnya tadi, kita kasih opsi. Ini kita lagi susun di internal, insya Allah dalam pekan ini atau pekan depan kita coba sharing ke kliennya. Pak, ini ada perubahan dari Raja Ongkir begini, ini ada 3 opsi yang Bapak bisa pilih. Opsi pertama, dampaknya A, B, C. Opsi kedua, dampaknya DEF. Opsi ketiga, G, H, I, J. Gitu. Tentunya dampaknya dari sisi biaya, dari sisi waktu penyelesaian dan downtime operasional, kita coba eh, infokan semuanya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini beberapa tools yang saya gunakan untuk mendukung ini ya, pembuatan proposal ataupun proyek ya, pengelolaan proyek. Yang pertama, yang tadi saya sharing, ada sitemap, bikin sitemap. Saya biasa pakai Whimsical. Nanti coba saya sharing Whimsical. Ini yang saya biasanya ada. Nah, seperti ini. Saya bikinin sitemap untuk website agar mereka punya bayangan ya. Satu, punya bayangan, mempersiapkan apa aja yang untuk konten. Kedua, eh, mereka juga punya bayangan website mereka akan ada isi halaman apa aja. Yang ketiga, kita jadi punya batasan, batasan pekerjaan. Jadi kalau misalkan nanti ada permintaan penambahan halaman, kita bisa negosiasi di situ. Tinggal fleksibilitas kita ya. Kalau misalkan kita pertimbangkan, oh ini nyaman nih, nggak masalah. Kalau ini pekerjaannya ringan, nggak apa-apa Pak, tanpa ada biaya lagi gitu. Atau ternyata penambahan halamannya lumayan kompleks, butuh fitur yang macam-macam, kita lebih enak untuk diskusi terkait penambahan biaya gitu ya. Ini ada beberapa sih, bahkan eh, ada yang lumayan kompleks tuh ini. Dia pengen, dia yang kebayang tuh dari satu, ya kodarullah ini proyeknya belum goal ya. Kodarullah. Tapi ini opsinya adalah dia pengen bikin satu website, ini website utamanya, nanti pengen ada website anak usahanya, ada 2, tapi pengen CMS-nya di belakangnya satu, karena adminnya sebetulnya satu. Ya kita bikin model begini dengan style yang berbeda gitu ya. Ini style yang berbeda semuanya di proposal. Itu sitemap, saya biasanya selalu mencantumkan itu. Kedua, bikin proposal, saya biasa pakai Canva. Canva saya juga seperti yang sekarang dilihat juga, Canva-nya masih Canva yang free sampai sekarang. Terus Whimsical-nya juga, ini Whimsical-nya saya masih pakai versi free ya semuanya. Yang berbayar di ini, di Teams. Tapi kalau Teams tuh saya jarang pakai karena saya bikin untuk kepentingan
bukan untuk kolaborasi ya, jadi masih free. Proposal saya pakai Canva. Untuk bikin mockup dan aset website itu saya pakai Envato, ini berlangganan. Kalau bulanan itu sekitar 18 atau $20. Untuk invoicing, dan saya rasa juga ini penting juga, kita punya format invoice. Saya pakai paper.id, mungkin banyak yang udah kenal ya. Mudah-mudahan dengan kita punya format baku di invoice, quotation, invoice, itu bisa meningkatkan value kita, bisa tampak lebih profesional ya. Terus kalau untuk meeting online, saya biasa pakai Zoom Pro. Supaya nggak berat dari sisi biaya ya. Sebenarnya kan mungkin banyak juga yang udah tahu, saya biasanya pakai Telkomsel ya. Saya pakai Telkomsel itu 15.000 untuk 1 hari Zoom Pro. Nah itu bisa dimanfaatkan tuh, jadi kita nggak perlu berlangganan yang bulanan ke Zoom-nya langsung. Kita bisa pakai Zoom-nya paket dari Telkomsel yang 15.000 sehari. Karena kalau kita meeting tiba-tiba, maaf Bapak Ibu, di ini udah mau habis, saya coba buat eh, link baru lagi ya. Wah itu kayaknya eh, sedikit menurunkan ini ya, sedikit menurunkan value atau profesional ya. Jadi kalau meetingnya full tanpa ada jeda, lebih nyaman sih. Kecuali memang kliennya sudah punya perangkat sendiri ya, perangkat meeting sendiri. Kebetulan juga saya ada salah satu project yang barengan sama Kang Akah tuh. Mereka punya kantor, mereka punya Teams, dan mereka bisa eh, record untuk kebutuhan pribadi, ya kita ngikut ke sana gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah ini yang saya rasa salah satu titik krusial. eh, saya biasanya bikin proposal project itu dipersonalisasi, unik gitu ya, per project. Saya ngelihat industrinya seperti apa, nyari desain yang masuk ke industri atau jenis usahanya, atau mungkin minimal dari sisi warna, branding logonya mereka, brandingnya mereka, atau yang kira-kira cocok dengan projectnya, kita buatin personal. Jadi mudah-mudahan ini di sisi klien tampak lebih profesional, lebih value, meningkatkan value. Juga dari sisi klien ngerasa nggak melulu template-nya IT Bro gitu. Jadi mereka merasa memang ini custom, dibuat proposalnya khusus untuk mereka. Mungkin saya ada ya, ini juga dampaknya, kita usaha lebih besar untuk meningkatkan value. Ya mudah-mudahan itu menjadi potensi untuk mendapatkan nilai proyek yang lebih besar lagi. Ini saya ada beberapa contoh ya. Ini yang terbaru nih. Baru kemarin pagi saya buat. Nah seperti ini. Ini dia mau redesign. Ini FR James itu suatu website online store yang jualan pakaian laki-laki, baju atau celana gitu ya. Nah ini saya jelaskan pekerjaannya ada apa aja di sini. Saya buatin sitemap-nya, saya share mockup-nya. Nah ini juga salah satu yang saya biasa lakukan. Sesuai yang tadi, saya biasa pakai mockup di Envato gitu ya. Saya biasa pakai mockup di Envato karena saya ngerasa ketika ini semua ini ya, semua project website, sebentar, yang project website, oh ini juga project website, semua project website saya selalu mencantumkan sitemap untuk gambaran mereka dan batasan kita juga, dan mockup saya biasa kasih tiga tiga jenis mockup. Kenapa? Biar mereka, sebetulnya kita kan di Envato luas banget ya, tapi kita batasin mockupnya cuma di 3, supaya mereka nggak kelamaan milih dan nggak kebingungan gitu. Di antaranya itu. Dan kalau kita
saya ngerasa kalau kita nge-share mockup itu mereka sudah ada bayangan bahwa website-nya nanti tampilannya seperti apa, gitu sih. Karena, setelah saya melakukan ini ya, melakukan bikin sitemap, bikin mockup, eee, jadi persentase deal project-nya sih lebih tinggi karena, eee, pertama mereka bayar sekian juta gitu ya, sekian juta, tapi udah kebayang bentuk website-nya nanti seperti apa gitu. Contohnya juga ini yang tadi Agricon tentang, apa namanya, ini juga portofolionya proposalnya juga saya bikin personalize seperti ini. Terus ini juga kurang lebih seperti itu sih. Saya, buat ada sitemap dan mockup. Ada beberapa kurang lebih. Nah ini juga, bikin website NKM. Nah saya ngerasa, oh karena saya juga ini memudahkan untuk membuat pelaksanaan proyeknya nanti ya. Nah, sini kalau saya sih, tech stack-nya itu pakai Elementor di WordPress-nya, dan ini kebetulan di Envato tuh memang template-nya template Elementor yang ada. Jadi ini memudahkan bagi saya dan tim juga untuk ngelola website-nya sih, bikin website-nya. Udah ada panduan template, kita tinggal mainkan layout-nya sesuai dengan konten yang ada dikasih dari calon kliennya itu, dari kliennya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ada beberapa tips umum ya, tips umum aja. Ini yang saya dapatkan juga dari, Ustadz Dian Rangga. Nanti, yang sebetulnya saya dapat ketika saya belajar pelatihan fikih muamalah dasar, terus, Ustadz itu menyuarakan, kegelisahannya ya. Banyak sebetulnya pengusaha-pengusaha yang, eee, pengen, kerjasama itu, cuma kadang nyari yang profesional dan amanah itu susah. Kadang ada yang profesional tapi nggak amanah, jadinya kabur, proyek nggak selesai, atau orangnya memang terkenal amanah tapi ternyata nggak profesional. Proyek memang jalan tapi nggak selesai-selesai gitu, nggak selesai-selesai, hasilnya kurang memuaskan gitu. Makanya kita coba berusaha pertama ningkatin skill, kedua juga kalau memang kita nggak mampu, ini project gede, kita nggak mampu kalau misalkan ngerjain sendiri. Nah, untuk masuk dari sisi profesionalnya itu, kita ngajak tim. Nah, ini alhamdulillah yang tadi saya cerita ada salah satu project yang saya kayaknya nggak bisa nih ngerjain sendiri kalau seperti ini. Nah, saya percayakan alhamdulillah jalannya lancar, diizinkan Allah untuk jalan lancar, dibantu sama Kang Aka, Kang Yuda, dan beberapa tim dari teman-teman Wapres Bogor lainnya ya, alhamdulillah. Di sini juga mungkin dari teman-teman yang ikut, webinarnya juga ada yang sempat kita kerjasama bareng insyaallah. Tips kedua, jangan ada kata terserah. Itu kayaknya kurang profesional ya kalau ditanya, "Mas Enggi, saya mau nambah halaman nih, satu aja halaman sederhana, konsepnya seperti ini, gimana?" "Wah ini sih kayaknya mudah Pak, terserah Bapak aja lah, mau ngasihnya berapa." Jangan, itu pertama kurang profesional, kedua malah jadi ngasih PR. Aduh, ngasihnya berapa ini ya? Jadi ngasih beban ke calon klien atau ke klien yang udah jalan tapi, mau minta tambahan fitur gitu ya, ngasih beban. Kalau ngasih sekian takutnya kerendahan buat Mas Riki, kalau ngasih dilebihin takutnya kebanyakan juga malah nih, tapi jadi bingung nih dia. Nah,
mungkin kita langsung tetapkan aja kalau memang kita rasa itu, "Oh ini mah gampang Pak, udah Pak nggak usah ada tambahan biaya, tapi batasannya sampai sini aja ya Pak ya." Insya Allah bisa gitu. Lanjut atau kita tetapkan, "Pak ini lumayan rumit, dari saya biayanya misalkan 2 juta untuk fitur ini, jangka waktu pengerjaan 3 hari Pak, gimana?" Kalaupun nanti walaupun sebetulnya kita bersedia ya, dibayar kurang dari itu. Makanya kita tawarkan ke dia. Jadi dia ada opsi, bukan PR ya, bukan suruh mikir nyari jawaban, tapi dia jadi milih opsi. 2 juta itu apakah kemahalan buat dia? Kalau masuk ya dia langsung gas, tapi kalau misalkan, wah ternyata over budget ya, wah, budget saya biasanya itu umumnya pada ngomong, "Waduh, ternyata nggak masuk Mas Renggi, maaf deh nggak jadi." Ya udah dari Bapak ada budget berapa? Misalkan saya cuma ada misalkan 1 juta gitu. "Oh, boleh Pak, eee, oke gas." Atau kalau 1 juta sih mungkin saya bisanya sampai sini aja Pak, gimana? Gitu. Karena saya ada pernah pengalaman dia mau bikin, ngerombak website existing, tadinya hanya landing page, terus mau diubah menjadi website penuh, udah pembahasan lumayan lama, saya juga mikirnya itu lumayan serius ya, eee, udah pembahasan lumayan lama, ngebahas sitemap, dia juga mencantumkan kontennya juga lumayan kompleks gitu ya. Ketika saya keluar angka, waktu itu saya juga lupa berapa ya, kalau nggak salah dengan beberapa fitur itu sekitar hampir 12 juta gitu. Tiba-tiba dia bilangin, "Waduh Mas, ternyata di luar budget." Ya udah nggak apa-apa, saya terbuka untuk negosiasi. Budgetnya ada berapa? Budgetnya ternyata 2,5 juta Pak. Aduh, jauh amat ya, dalam hati jauh amat ya, saya penawaran saya 12 juta, tapi kok dia cuma ada budget 2,5 juta. Saya mikirnya, perasaan dari kemarin tuh udah serius gitu ngebahasnya, kita meeting online beberapa kali, bahkan dia juga lumayan detail gitu per kontennya gitu ya, bahkan minta masukan untuk per konten ini. Akhirnya saya coba, eee, ngasih solusi ke dia ya. Ya udah Pak, budget 2,5 juta. Kebetulan saya juga tahu dia punya pengetahuan, Elementor sedikit gitu ya. "Gini aja Pak, dari sitemap itu 2,5 juta, saya bisa bikinin Bapak cuma sekian nih Pak, sekian halaman. Tapi saya ngelihat ini banyak layanan-layanan yang sebetulnya secara layout halaman sama. Saya buatin aja template-nya, salah satu layanan masuk ke skop pekerjaan, nanti Bapak bisa Eee, ekspor impor template-nya di halaman baru, lalu ubah kata-katanya sesuai yang Bapak mau gitu. Jadi kita negosiasinya di halaman mana aja tuh yang, mau masuk ke bagian job deskripsi gitu ya. Nah itu, eee, apa namanya, jadi sama-sama enak sebetulnya. Buat dia juga enak, buat kita juga enak, kalaupun misalkan nanti nggak masuk, ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan masuk, ya itu yang akan jadi tanggung jawab kita bersama tuh, tanggung jawab kita bersama bahwa dari sisi klien itu tanggung jawabnya adalah memberikan, bahan yang sesuai, terus, membayar kita sesuai termin yang disepakati. Dari sisi kita tanggung jawabnya, ya memberikan pekerjaan sesuai timeline gitu, memberikan hasil sesuai timeline. Ketika kita udah sepakat, yang tadi sempat dibahas bareng Kang Yuda ya. Ketika kita udah sepakat satu pekerjaan, ya udah kita konsekuensinya ya kita selesaikan. Ketiga, ini kita mengkomunikasikan kendala dengan baik. Ini mungkin mirip kayak yang di depan ya, ada problem handling. Cuma ini lebih saya cantumkan di sini lebih ketika ada kendala katastrofik. Kadang project nggak berjalan mulus ya. Saya cantumin ini karena saya pernah ngalamin satu project di tengah jalan ditinggal kabur sama tim gitu ya, tinggal kabur sama tim, jadi molor lumayan panjang, ya rezekinya saya, musibah di saya juga, ditinggal tim di project yang sama, ditinggal tim sampai 2 kali itu. Alhamdulillah, tim ketiganya bisa menyelesaikan dengan baik.
Tapi dampaknya kan ke klien itu, ini kok nggak selesai-selesai gitu ya. Kebetulan waktu itu bukan ke project website ya, tapi project aplikasi mobile waktu itu. Eh, di sisi klien ini jadi panjang nih timelinenya, lebih panjang dari yang udah disepakati. Nah, saya coba komunikasikan. Saya nggak bilang bahwa saya habis ditipu atau ditinggal tim, nggak. Eh, karena saya ngerasa kalau saya ngomong seperti itu nggak profesional gitu ya. Saya bilang ini ada kendala di internal kami, murni di internal kami kendalanya. Mohon maaf, jadi akan mundur lumayan panjang proyeknya. Eh, saya izin mengusulkan satu, jangka waktu yang baru, timeline baru seperti ini. Kedua, saya kasih kompensasi. Cuma karena memang waktu itu marginnya tipis, jadi kasih kompensasinya bukan potong eh, nilai invoice, tapi saya kasih kompensasi, saya buatin landing page sama apa kalau nggak salah waktu itu sama karena waktu itu aplikasi aja, jadi saya buatin landing page sama email sesuai domain ya, karena waktu itu kan aplikasi mobile aja, jadi saya buatin landing page, saya buatin email untuk kompensasi. Ya tinggal kita mengkomunikasikan kendala-kendala yang terjadi dengan baik ya dan secara profesional. Klien itu nggak perlu tahu kita di belakang lagi ada masalah apa gitu ya, tapi yang perlu tahu gimana nasib proyeknya, tinggal kita komunikasikan dengan baik. Yang keempat, saya biasanya paling sering menawarkan paket berikut maintenance. Jadi selain domain, hosting, saya juga menawarkan paket maintenance 1 tahun. Karena kebanyakan klien-klien yang masuk ke saya itu nggak punya tim internal untuk mengelola website. Tapi ternyata di situ kelebihan bagi saya adalah karena saya menawarkan paket maintenance, klien merasa eh, ada yang jagain websitenya satu. Kedua, ada mungkin sisi psikologis bahwa seseorang berhutang ke dia. Biasanya kalau ada orang yang punya hutang ke kita itu lebih mudah ingat ya dibanding kita yang berhutang mungkin ya. Tapi klien itu merasa ada yang berhutang ke dia. Apa itu ya? Hutang pekerjaan maintenance itu saya gitu ya. Tapi ternyata dari situ karena nama saya nama saya keingat sebagai yang dalam tanda kutip punya hutang. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait website atau hal-hal yang terkait IT, bahasa awamnya IT gitu ya, seringnya nanya ke saya sih jadinya. Dan di situ malah membuka peluang-peluang apa namanya, membuka peluang-peluang untuk proyek-proyek baru. Bahkan ada salah satu klien yang mungkin tadi saya sempat sharing tuh di grup Telegram, saya sempat komentar terhadap Kang Yuda ya. Ada salah satu klien yang website lamanya tuh pakai WP Bakery, dia mau update. Tapi saya usul, wah saya pengalaman saya nggak bisa pakai WP Bakery, terlalu repot, terlalu lama. Kalau mau cari yang lain silahkan kalau ada yang bisa. Tapi saya bisa pakai Elementor. Akhirnya dirombak tuh websitenya jadi project baru Elementor. Karena memang udah banyak website yang dipercayakan ke saya untuk bikin baru maupun redesign ke saya dari satu klien itu. Mungkin sampai sekarang total dari satu klien itu ada hampir 20 kali ya, ada 20 website usaha dia. Ada banyak memang lini usahanya ya, ada 20 website lebih. Jadi ketika ada yang baru, saya nggak perlu lagi bikin proposal seperti tadi nih. Kebanyakan klien-klien yang ini mayoritas yang seperti ini tuh klien-klien baru rata-rata ya. Rata-rata klien-klien baru yang saya bikinin eh, apa proposal, kebanyakan klien lama tuh yang memang udah percaya, udah tahu kualitas kita, cukup nge-WA aja, ini ada domainnya udah beli, eh, saya mau template-nya yang ini, tolong bikinin ya, udah gitu sebatas WA gitu aja.
dan dia juga udah tahu invoice saya berapa gitu ya, karena udah terbiasa. Jadi kalau udah jadi invoice-nya langsung kirim aja ya ke itu tim marketingnya dia, kayak kelola tim marketingnya dia kirim, iya siap gitu. Jadi kelebihannya seperti itu ya, bahkan sampai ada yang bikin aplikasi, ya macam-macam lah gitu ya. Dan yang kelima, yang penting juga itu kita perlu menentukan batasan project tuh, apa aja yang eh, menjadi ruang lingkup di project. Salah satunya lewat tadi, bisa lewat sitemap gitu ya, itu ruang lingkupnya. Atau kalau saya biasanya kalau ada project aplikasi website WooCommerce, saya tentukan ini sudah termasuk biayanya bantuan untuk upload produk sebanyak 20 produk gitu ya. Tapi kalau misalkan ada perlu upload lain lagi, saya bisa ngasih training ke tim adminnya mereka. Kalau misalkan mau dibantu semuanya, ya ada diskusi terpisah, nanti ada biaya tambahan lagi. Yang penting kita perlu tahu tuh batasan proyeknya apa aja. Gitu sih. Eh, Dan saya ngerasa kayak eh, yang membantu untuk membatasi ruang lingkup proyek supaya nggak ngelantur kemana-mana gitu ya, nambah ini nambah itu di project website, sitemap sama mockup. Karena di mockup itu ini ada linknya juga. Saya selain ngasih proposal, saya ngasih link juga ini. Contohnya inilah. Ya. Mereka juga bisa ngelihat jadinya secara eh, live, tampilan di HP, tampilan di desktop itu eh, website mereka akan jadi seperti apa gitu ya. Ini yang akan mereka lihat gitu ya. Setelah jadinya sih ini. Jadi eh, akan membantu ketika dia minta satu jenis tampilan baru, ya kita bisa bernegosiasi di situ. Itu layoutnya sudah keluar dari layout mockupnya, sehingga membutuhkan biaya tambahan gitu ya. Karena kadang pernah juga ketemu yang seperti itu, ditanya kok ini begini, pengennya tampilannya lain. Bahkan pernah juga ketemu yang saking kreatifnya dia bikin sendiri tuh layoutnya, padahal di awalnya sudah ada mockup. Jadi ya itu jadinya ya kita diskusi sebagai pekerjaan tambahan gitu ya, batasan project. Nah, kalau saya pribadi sih, mungkin beberapa teman di sini udah tahu, saya juga punya batasan-batasan tuh di project website, mana aja yang bisa saya kerjakan, mana yang enggak gitu ya. Jadi di setiap slide presentasi itu saya selalu menyisipkan ini disclaimer. Ada hal-hal yang eh, saya dan tim nggak bisa kerjakan kalau eh, jadi bikin website ke saya. Kalau calon klien setuju dengan eh, disclaimer project seperti ini, ayo kita jalan. Kalau misalkan enggak juga enggak masalah gitu ya. Malah saya ngerasa setelah nemuin metode bikin disclaimer ini, saya ngerasa lebih nyaman ketika ada hal-hal yang misalkan saya sebetulnya nggak bersedia nih akomodir, tapi kalau sudah ditentukan di awal, disepakati bersama di depan, ketika saya nggak bisa ini, ya saya lebih nyaman ngerjain proyeknya. Ketika dia ada tanya, Pak minta tolong ini, oh maaf Pak, eh, kemarin kita udah sepakat bahwa eh, kita sepakat saya nggak mengerjakan ini gitu ya. Ya alhamdulillah sih selama ini jadi apa namanya, ya mungkin ada juga sih yang akhirnya nggak jadi project, ya saya sebenarnya nggak masalah gitu ya. Saya sebenarnya nggak masalah karena udah ditetapkan di depan bahwa batasannya apa aja gitu sih. Kalau misalkan teman-teman punya batasan-batasan lain yang kira-kira misalkan gitu ya, eh, nggak bisa
komunikasi selama pagi sampai siang. Kalau komunikasi insya Allah fast respon mulai dari siang sampai malam gitu ya, silakan aja. Tapi dikomunikasikan kalau emang itu udah satu pakem ya dalam pengerjaan proyek di internal masing-masing. Alhamdulillah, eh, paling itu aja yang bisa saya sharing. Kalau teman-teman punya insight lain atau tanggapan atau komentar, silahkan di-sharing. Mungkin nanti kalau suatu saat ada yang mau sharing pengalamannya juga kita bikin sesi ngobrol bareng ini juga silakan aja gitu ya. Ini kalau teman-teman di sini yang sudah, yang belum, maksudnya yang belum gabung ke grup diskusi kita di WordPress Bogor ini bisa akses halaman ini ke Telegram untuk kita diskusi bareng. Alhamdulillah paling gitu Kang Yuda, Mangga. Oke, Masya Allah. Ya, lumayan ini ya, lengkap ya, mulai dari awal eh, calon klien datang sampai di link projectnya ya. Bahkan sampai ada tips-tipsnya nih gitu kan. Punya batasan proyek juga yang mana batasan proyek ini menurutku kayaknya jarang orang punya ya, jarang kita punya gitu ya. Termasuk saya gitu. Iya, Oke, iya, mulai dari awal datang klien bener tuh. Jadi kita memang harus collect data sendiri ya terkait product knowledge-nya mungkin ya lebih ke product knowledge. Jadi iya, betul, betul. jadi jangan sampai klien itu mikir tapi kita ya kasih opsi sama kita make sure ini bener gak ada ini ada itu gitu ya. Iya, iya, betul. Jadi lebih cepat juga ke dealnya tuh bagus kayak gitu kan. Itu lumayan tuh. Terus sampai ngebahas toolsnya gitu kan. Terus sampai dibuat mock up ya, sampai dibuat mock up. Nah itu jarang sih. Kebanyakan orang ngekip dulu mock upnya, baru kalau udah deal baru gitu kan. Nah mungkin nanti ya ada inilah banyaklah insight-nya yang kita dapatkan. Oke, mungkin dari ini dulu ya. Kita ada ada beberapa pertanyaan nih Kang Ringgi di Siap. kolom komentar. Kita dahuluin yang di kolom komentar dulu ya. Baru habis itu misalnya ada yang mau raise hand kita persilahkan gitu ya. Siap, siap. Pertama ini ada dari Kang Anas. Untuk maintenance biasanya apa aja skop pengerjaannya Kang dan bagaimana report ke kliennya? Nuhun. Nah, gimana tuh Kang? Oh iya, betul. Ini saya juga lupa infoin tadi. Eh, Kalau maintenance saya emang yang pakai paket maintenance itu saya biasanya infokan juga ke klien apa yang dimaksud dengan maintenance. Maintenance di sini saya infokan bahwa sini saya akan ngejagain apa namanya dari sisi sistem. Saya bilang ini maintenance sistem Pak. Apa aja ruang lingkup maintenance sistem, backup, backupnya juga keluar, bukan di internal server. Jadi kalau ada masalah kita bisa, ini cara kita komunikasinya biar terlihat lebih profesional dan em, membangun trust ya dan lebih menjanjikan buat ke kita. Ini backupnya saya keluar Pak bukan di internal server gitu ya. Jadi kalau misalkan servernya kena musibah besar gitu ya, harus kehapus semua datanya, backupannya di luar dan saya pakai backupnya di Google Drive. Google Drive saya juga berlangganan, kapasitasnya besar, insya Allah muat banyak di banyak klien muat di situ. Jadi kalau misalkan dari sisi hosting yang misalkan terjadi katastrofik, sederhananya kita bisa sewa hosting baru lagi, pindah hosting mungkin sekalian, saya akan bantu semuanya pindah hosting karena kita punya backupannya bersama, kita tinggal cemplungin aja, insya Allah nggak butuh waktu lama gitu untuk muncul kembali websitenya itu sih. Eh, jadi backupannya insya Allah lebih aman karena disimpan di servernya Google. Satu backup, yang kedua update rutin, jadi update WordPress-nya, update temanya, update pluginnya. Kenapa perlu dilakukan update? Karena untuk mendapatkan keamanan terbaru supaya terhindar dari virus ataupun yang sekarang lagi marak tuh injek judul ya.
Itu diharapkan seperti itu. Kedua, kita optimalisasikan dari sisi security. Gitu. Saya biasanya pakai itu Cloudflare Turnstile. Ya, kita tunjukin juga ke klien bahwa ini udah kita pasang untuk Cloudflare Turnstile untuk menghindari ada serangan dari luar lah gitu ya bahasanya. Terus sama troubleshooting. Jadi kalau ada masalah apapun di websitenya, itu insya Allah saya akan tanganin gitu ya. Misalkan menu yang nggak kebuka, halaman yang berantakan, eh, tombol yang nggak bereaksi, atau misalkan ada tombol WA yang nggak masuk akhirnya ke WA-nya CS, menghambat operasional mereka, tinggal lapor aja, insya Allah kami akan tangani. Nah, memang untuk masalah report nih, saya juga jadi PR buat saya juga nih saat ini ya. Report itu saya juga lagi nyusun sih, lagi nyusun. Eh Sebetulnya ada tools ya, saya pakai MainWP buat ngelola maintenance website. Cuma menu reportnya belum saya pakai tuh. Kalau teman-teman di sini punya ada eh, bisa sharing atau nanti di Telegram atau di sini silahkan, kalau bisa sharing report ke klien seperti apa ya silahkan. Tapi selama ini sih saya nggak pernah report sih. Paling apa namanya, ketika ada eh, masalah pun saya nggak lapor ke klien ya gitu. Saya coba tanganin biar mereka ngerasanya. Tapi sebetulnya bagusnya sih kita report ya Pak, kemarin sempat ada masalah ini hasilnya gitu ya. Saya biasanya bikin report ketika ada masalah besar terus sudah ditanganin baru bikin report sih gitu. Enggak, kalau ada yang mau sharing model reportnya, saya biasanya reportnya itu kalau misalkan waktunya perpanjangan ya gitu. Paling Biasanya gitu. biasanya kita tuh ini kena langsung sama klien ya, Mas ada problem nih, tolong dong. Iya, Gitu. iya, betul. Jadi nggak ada reportnya, jadi lebih ke Tapi baik. emang supaya lebih profesional idealnya sih pakai report ya. Betul betul betul. Ya seperti Heeh. update ya kan, update update ya. Betul, betul. Apa aja yang udah pernah kita lakukan. Tapi eh, mungkin kita punya format yang lebih profesional ya. Kalau kalau invoicing kan saya biasa pakai Paper ID. Kalau report saya belum kebayang, atau entah bikin manual atau apa. Tapi beberapa klien yang saya temuin, mereka kadang terima report dari vendor lamanya gitu ya. Di report, di share, tapi cuma lewat WA. Terus kliennya bilang, saya juga nggak ngerti ini apa maksudnya Mas Ringgi, saya dikirimin ini terus gitu ya. Jadi entah maksudnya apakah terganggu dengan report itu gitu ya, atau apa juga saya kurang paham sih. Tapi mungkin bisa dikomunikasikan misalkan lewat kirim email, nggak lewat WA gitu kan. Itu sih. Paling gitu Kang Yuda. Kalau dari sisi saya, mangga kalau ada yang mau sharing nanti terkait report ini. Oke. Ya, semoga apa yang udah dijawab tadi menjawab ya, Kang Anas. Nah, siap nuhun pisang kan, nuhun pisan Kang. Aduh, aman lah itu. Kang Anas kalau udah kayak gitu mah percayalah sama Kang Anas. Masya Allah. Oke, lanjut ke ada Kang Aka Kusuma. Mas, misal ada user minta fitur yang susah, animasi misalnya. Sedangkan kita belum bisa bikin itu karena harus manual code yang susah. Oh, ngoding, ngoding sendiri berarti gitu ya. Mm, mm, mm. Cara ngomongnya gimana ya? Karena tidak mungkin kita ngomong tidak bisa, malah kelihatan tidak mampu atau tidak profesional. Oh iya, betul. Ini juga nih, betul betul betul. eh ini trik yang saya gunakan ya. Trik yang saya gunakan ke klien kalau user klien minta fitur yang saya sendiri, ini gimana ya fitur ya implementasinya. Akhirnya kan nanya ke teman-teman di grup Telegram kan ya. Ini ada yang bisa gak nih kayak gitu ya. Tapi saya komunikasikannya gini biasanya. Ketika ada satu fitur, balik lagi. Kita mungkin nggak bisa, tapi teman-teman kita insya Allah ada yang bisa gitu ya. Nah, kalau bisa itu kita gandeng teman-teman tuh. Kita gandeng teman-teman yang kita udah percaya dan dia bisa. Saya juga sempat gandeng beberapa di sini proyek-proyek kecil ataupun proyek besar gitu ya, yang sekarang lagi jalan juga sama Kang Aka kami ini juga. Yang jalan kita gandeng gitu ya. Untuk kerjain bareng. Tapi ngomongnya gimana nih? Misalkan ada fitur yang lumayan rumit,
Tapi kayaknya sih kita nggak tahu bisa atau enggak, atau mau gandeng orang apa enggak. Tapi yang perlu perhatikan poinnya adalah dia udah percaya sama kita. Makanya minta tolongnya ke kita ya. Mas, minta tolong bikinin animasi ini. Dia udah percaya sama kita. Artinya kita eh, udah nilai lebih itu. Karena nanyanya ke kita. Satu itu, udah nilai lebih buat kita ya. Dia udah menaruh kepercayaan. Masalah nanti yang ngerjainnya, misalkan saya nggak ngerjain teknis ya, misalkan Kang Yuda yang ngerjain, atau Kang Aka, atau Kang Anas, atau yang lainnya yang ngerjain. Yang penting kita yang bertanggung jawab di depannya gitu. Karena dia udah percaya ke kita. Cara ngomongnya gimana? Pak, ini eh, fiturnya lumayan kompleks. Izinkan saya untuk riset dulu, Pak. Cari solusi yang paling tepat buat di project ini. Nanti Bapak bisa pilih opsi-opsi. Nanti saya kabarin insya Allah sekitar 2 hari atau 3 hari. Gitu. Jadi sebetulnya sih bahasanya pakai bahasa riset ya, saya biasanya. Sebetulnya itu googling atau nanya Oh. temen gitu kan ya. Nanya di grup. Gitu. Tapi Biasanya kita itu ya, kita iya. kita obrolkan dengan tim dulu ya Pak. Iya Ah, betul biasanya gitu. lah gitu. Kita riset atau kita bahas internal dengan tim Pak gitu. Untuk nyari solusinya. Sebetulnya nanya, teman-teman, ini ada yang bisa gak kayak gini apanya ya gitu ya. Tapi ya kita bungkus. Tapi balik lagi ya, itu nilai eh, benefit yang besar banget kalau user udah percaya sama kita. Nah, itu yang selalu saya pegang karena eh, yang susah itu adalah orang naruh kepercayaan ke kita. Bukan yang cuma, Mas bisa bikin website ya baru kenal atau ini gitu ya. Bikin ini bisa nggak gitu ya. Tapi kalau misalkan dia udah percaya sama kita, dia nggak peduli tuh apa namanya yang ngerjain siapa di belakang, karena banyak banget saya proyek kayak gitu, saya nggak megang teknis, apalagi mungkin sekarang saya 90% nggak ngerjain teknis ya. Teman-teman semua yang ngerjain gitu ya. Ada tim khusus lah yang ngerjain A B C gitu ya, tapi yang dipegang adalah amanahnya tuh sama profesionalismenya. Balik lagi kita pegang dua tuh, profesional dan amanah. User itu nggak ngerti IT, dia percaya ke kita yang lebih paham. Dan berdasarkan pengetahuan kita tahu nih misalkan, oh kalau ini yang jago sih misalkan Kang Aka, kalau ini Kang Adang yang jago, saya tanya Kang Adang, bisa nggak ngerjain misalkan. Kalau ini yang jago Kang Yuda, ini jago Kang Satrio, minta tolong Kang kalau ngerjain ini bisa nggak, bisa berapa biaya sekian, ya udah kita ngambil margin, entah dikit mau banyak gitu kan ya, kasih tahu. Kalaupun nanti terjadi misalnya kita keliru ngambil temen gitu ya, dan terjadi yang tadi saya pernah ceritakan, ada kadang ada tim yang kabur dan lain-lain, ya kita yang bertanggung jawab gitu. Kita yang bertanggung jawab di sini, ya itu yang sebetulnya dipegang, amanah dan profesionalisme kita di mata klien gitu sih. Tinggal gimana kita komunikasikan. Kalau memang kita udah punya tim yang, atau teman cabutan lah ya, teman cabutan untuk ngerjain project, ya kita jagain itu tuh ke klien. Ya Pak, insya Allah tim kami siap, biaya sekian. Itu sih kan, kurang lebih. Oke, benar. Jadi ya, ah, oke, thank you Mas atas jawabannya. Semoga itu bisa menjawab ya. Karena emang itu Hmm. kita juga biasanya pakai template, yaitu kita riset atau kita obrolkan dengan tim dulu Iya ya. betul, Insya Allah itu betul masih betul. masih tetap terlihat profesional kok itu. Dan kita Iya, kasih kasih kita kasih timeline mungkin nanti sore atau besok kita iya. Oh ya, kabarin lagi ya. Nah, tambahan kayak dikit, gitu. kalau memang ternyata kita nggak nemu solusinya ya, nggak nemu solusinya. Saya juga pernah ketemu yang kayak gini. Ya sampaikan aja, mohon maaf Pak, saat ini tim kami belum ada yang bisa ngerjain ini gitu ya. Atau kita kasih opsi lain. Kalau yang Bapak maksud ini web, contoh tadi ya, misalkan kalau WP Bakery tim kami belum siap Pak gitu. Kalau digeser ke Elementor boleh nggak Pak? Tim kami insya Allah siap gitu ya. Ternyata kata Kang Yuda di sana wajib SOP-nya pakai WP Bakery ya. Ya tinggal komunikasi kan mau jalan atau enggak. Kalau nggak jalan ya, kalau tetap mau jalan ini bisa Pak, tapi wajib pakai yang pro.
ternyata enggak juga, ya udah lepas aja nggak apa-apa, belum rezeki nggak apa-apa. Itu tinggal kita komunikasikan dengan baik lah. Itu yang paling penting nggak. Oke, mantap untuk jawabannya. Terima kasih Kang Renggi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Kang Ragil nih. Oh ya, ini karena kita posisinya anggap aja lagi di Bogor ya, karena Bogor itu kota Sunda. Kita sampaikan Oh lagi, iya kita betul. panggilan kita itu Akang sama Teteh ya. Gitu. Meskipun ini mungkin dari mana-mana ya, tapi karena ini WP Bogor ya, jadi kita pakai panggilan Akang sama Teteh gitu ya, ikut Ya, Sunda. siap. Oke, Mm. dari Kang Ragil, izin bertanya terkait batasan apabila sesuai dengan disclaimer, misal terkait background musik, tapi setelah handover ternyata klien upload sendiri. Nah, di situ kita juga menyediakan paket maintenance. Apakah maintenance-nya jadi batal atau bagaimana, Oh iya, Mas? saya juga ada yang seperti ini, project dan masih maintenance sama saya gitu ya. Jadi kan di situ eh, apa namanya, dia kerajinan tangan, gitu ya, kerajinan tangan. Terus eh, di disclaimer dia udah setuju, udah jalan tuh ya. Kebetulan masih masa maintenance dan sampai sekarang juga masih masa maintenance. Dia bilang, Pak, kita perlu upload ini apa, ibu-ibu sekitar gitu ya, ibu-ibu sekitar yang eh, membantu kita produksi gitu ya. Foto-fotonya bisa dibantu, Pak. Nah, saya komunikasikan dengan eh, berusaha dengan komunikasikan dengan baik gitu ya. Maaf Pak, kemarin kita udah sepakat nih di sini di maintenance. Kalau Bapak tetap butuh ini, ya silakan aja. Eh, Maksudnya ya Bapak ada teman lain yang bisa upload, ya silakan aja. Tapi sesuai disclaimer, saya nggak bisa bantu Pak untuk upload seperti ini. Saya kan nanya dulu ya sebelumnya, ini ibu-ibunya gimana? Berhijab kah? Atau apa namanya? eh, Ya setelah saya lihat-lihat ya itu ya, kadang ada ibu-ibu yang auratnya juga terlihat gitu ya, misalkan kayak betisnya kah dan lain-lain gitu ya. Maaf Pak, belum bisa. Akhirnya ya dia setuju, maksudnya bukan setuju ya, maksudnya ya mungkin dengan berat hati, tapi dia juga paham bahwa ini disclaimer itu udah kesepakatan bersama. Dia nyari teman tuh yang untuk uploadin, dan saya juga komunikasikan, Pak, ini maintenance-nya insya Allah masih berlaku, tapi untuk khusus foto-foto ini saya nggak megang ya Pak, nggak ada urusan kalau misalkan layoutnya perlu disesuaikan, fotonya perlu diganti, saya nggak pegang urusan ini ya Pak ya. Tapi untuk maintenance website secara keseluruhannya sih insya Allah saya masih support. Ya Alhamdulillah, udah berjalan 2 tahun masih masih maintenance terus gitu ya. Walaupun dia akhirnya nemu temen lain yang untuk bantu uploadin gitu ya, bantu uploadin, tapi ya masih percaya ke saya alhamdulillah untuk ngurusin maintenance-nya. Kemarin juga habis, nggak kemarin sih, 2 bulan lalu kalau nggak salah, minta upload, ngerapihin tampilan produk di halaman home gitu ya, dia kirim beberapa foto produk dia lagi, ya saya bantu tetap gitu ya. Dan itu juga pekerjaan ringan, kita cuma rearrange tampilan produk, ya saya bantu aja gitu. Itu sih Kang. Oke. Nah, ini dia ada ini lagi ya. Mungkin Kang Ragil boleh ini apa kalau mau on mic dulu Apa? mungkin untuk menjawab. Bisa on mic kah Kang Ragil? Oh iya, terima, Mangga. terima kasih Kang Yuda. Mangga, mangga. Eh, Kang, ya, ya, ya izin bertanya ya. Tadi kan berarti misalnya di akhir perjanjian misalnya kita tulis bahwa developer tidak bertanggung jawab atas isi konten yang ada, seharusnya tidak menjadi masalah ya Mas. Nggak Jadi masalah. setelah di handover, jadi misalnya kita cuma maintenance, tapi karena kontennya dinamis sehingga pemilik dapat melakukan perubahan, jadinya kita tidak bertanggung jawab terhadap kontennya, tapi kita tetap melakukan maintenance. Itu seharusnya tidak menjadi masalah ya, Kang. Ya, ya insya Allah sih nggak masalah karena saya juga udah ngalamin ya. Tapi sebetulnya
yang paling penting gimana kita mengkomunikasikannya dengan baik. Toh kita juga sering kok ngelihat apa sih namanya, ini tidak bertanggung jawab atas apa-apa gitu. Itu kayaknya sih di services-services besar juga banyak yang mencantumkan seperti itu ya, gitu. Insya Allah sih nggak masalah. Sebetulnya yang paling penting adalah akadnya jelas. Profesionalisme itu akadnya jelas, mana yang ruang lingkup kita, mana yang enggak. Dan kalau udah disepakati itu ruang lingkupnya apa namanya jelas, mana yang bagian kita, mana yang enggak, ya itu kita komitmen untuk menjagain itu. Sebetulnya dua sih, satu akadnya jelas sama-sama pegang, kedua cara berkomunikasinya ya, menjelaskan pemilihan kata-katanya aja sih, gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Paling gitu, Kang Yuda. Oke, untuk Kang Ragil terjawab ya. Siap, udah Kang. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke Kang Nafis ini. Saya mau tanya mengenai solopreneurs ini. Bagaimana jika punya brand tetapi brandingnya personal? Apakah bagus? Atau lebih baik punya brand tetapi brandingnya tetap nama brand? Oh ya, oke, mangga Kang. Ya, saya sebetulnya bukan pakar branding ya. Bukan pakar branding, cuma ini sharing berdasarkan pengalaman gitu ya. Saya sih, tapi pernah ikut workshop branding lah ya, ikut workshop branding. Dan itu pun workshop sederhana lah kayak kita ngobrol gini juga gitu ya, workshop sederhana. Tapi salah satu insight yang saya dapat adalah eh, branding penting untuk menciptakan persepsi. Saya alasan kenapa saya milih IT Bro itu ketemu, itu saya berusaha bahwa saya ini menyediakan layanan IT. Cuma untuk yang lebih ngobrolnya lebih enak, lebih santai, nggak terlalu kaku kayak eh, konsultan-konsultan IT besar-besar gitu ya. Makanya saya nambahin bro aja di belakangnya gitu ya. Dan itu alasan saya juga milih .id biar lebih fleksibel, bukan .co.id gitu ya. Nah, sebetulnya kalau yang saya tahu idealnya sih mungkin tetap pakai nama brand, apapun nama brandnya ya. Kita juga sering kok ngelihat di grup Facebook WordPress ada yang nama personal, tapi ketika jualan template, kan banyak juga yang jualan template tuh teman-teman kita, ketika diklik itu masuk ke domainnya brand dia gitu ya. Itu menciptakan persepsi yang berbeda sih. Dan saya juga dapat masukannya dari salah satu apa namanya, dari mentor branding juga yang saya ikutin workshopnya ya. Jadi dia pertama punya beberapa divisi lah bahasanya, beberapa divisi. Satu terkait brandingnya, utamanya itu. Kedua jasa desain dan bikin logo. Ketiga bikin video iklan. Keempat kalau nggak salah ada pengelolaan iklan kalau nggak salah, saya juga lupa. Tapi dia bikin brandnya berbeda-beda tuh. Nah, misalkan yang satu namanya saya juga lupa ya apa. Oh, ini mungkin kalau di sini ada yang tahu namanya Rafik Branding gitu ya. Rafik Branding. Di situ menjual jasa untuk branding. Terus dia punya tuh Rafik Studio khusus untuk apa namanya, studio foto untuk pembuatan video produk gitu ya. Iya, video produk, video iklan. Terus ada lagi eh, apalagi ya, Rafik Multimedia kalau nggak salah, terus ada lagi Rafik apa gitu ya. Jadi saya dijelaskan bahwa ini akan menciptakan persepsi di calon klien bahwa kita punya tim yang khusus di bidang masing-masing. Di bidang branding ada tim namanya Rafik Branding. Di bidang ini ada namanya Rafik Studio. Di bidang ini ada namanya apalagi gitu ya. Dan dia juga buka dapur ya, padahal di belakang orangnya itu juga gitu ya. Misalkan dia tim isinya 5 yang kebetulan multi talent, isinya 5. Kalau ada order di Rafik Branding yang ngerjain 5 orang ini, yang jasa pembuatan logo yang ngerjain juga ini juga gitu ya. Tapi akan menimbulkan persepsi di orang bahwa ini punya spesialis masing-masing nih gitu.
dari sisi brandnya. Jadi bagusnya sih nggak pakai nama pribadi, tapi pakai nama brand aja. Tapi kalau misalkan mau nama pribadinya dijadiin brand juga nggak masalah. Yang penting itu bukan nama lagi. Karena saya juga tahu ada teman saya yang baru mulai tuh, dia namanya orang Medan, Bang Torkis namanya. Terus dia buka jasa eh, pelatihan eh, jaringan komputer dari dasar itu. Dia namain Torkis Network gitu ya. Ada logonya juga gitu. Yang masalah. Terus ada lagi eh, namanya, tim desain saya tuh namanya Mas Ega. Tapi dia namain brandnya dia itu Flawless by Ega gitu ya. Nah, yang penting ada brandnya, nggak cuma muncul nama pribadi aja. Walaupun solopreneur gitu, yang tadi saya sebutin solopreneur, saya sebetulnya juga solopreneur juga, cuma dibantuin tim cabutan aja nih buat ngerjain proyeknya gitu ya. Jadi eh, di awal-awal pasti nama kita yang akan ngegendong brandnya sih, tapi itu akan memunculkan persepsi lebih profesional lah kalau pakai nama brand gitu ya. Toh Steve Jobs juga dikenal eh, di Apple-nya gitu ya. Kita percaya Steve Jobs, ya hasilnya itu Apple-nya itu kurang lebih gitu. Enggak, Kang Yuda, mudah-mudahan Oh menjawab sih. iya, dari pengalaman juga gitu sih Kang, untuk ini ya, lebih 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 kayak ya lebih profesional, lebih ada nama brandnya gitu. Karena itu juga yang kalau kita mau ngambil proyek-proyek besar ya, misalnya kayak ke PT atau ke Mm-mm. CV gitu. Nah itu mereka malah mungkin nggak pernah ya ngambil vendor yang atas nama pribadi gitu. Pasti rata-rata Mm-mm. pakai nama PT apa, nama agensinya masing-masing kayak gitu. Kecuali mungkin tanda kutipnya orang dalamnya kuat. Nah itu beda cerita lagi tuh. Iya, betul. Kalau itu beda lagi. Tapi kadang saya juga punya orang dalam tetap diminta PT sih, Kang. Oh gitu. Iya, pernah juga, maksudnya pernah juga. Ini, bro, Eh, ini masuk sini harus pakai PT PKP nih, lu punya gak? Wah, gua gandeng temennya, ada partner yang punya PKP. Ya nggak apa-apa, yang penting lu yang ngerjainnya ya. Iya, oke. Gitu. Iya, emang udah formalitasnya begitu ya, Kang ya, Iya udah betul. ganggu gugat itu. Iya, 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 Oke, ya mudah-mudahan menjawab ya Kang apa Kang Nafis tadi ya iya. tanya. Oke, terus ada dari Kang Marzuki, izin bertanya untuk klien baru, apakah ada penandatanganan MOU? Iya, betul. MLU penting sih. Cuma saya biasanya em, project-project website pada umumnya saya nggak pakai MOU, gitu ya. Ya gentleman agreement. Sebetulnya emang akan lebih profesional jika ada penandatanganan MOU ya. Eh, saya juga setuju sih dengan ini. Cuma saya nggak melakukan itu tuh. Kecuali project-project yang memang besar dan butuh legalitas. Saya pakai MOU. Dan biasanya kalau seperti itu dari perusahaannya yang punya template tuh, kita tinggal ngikutin aja, tinggal kita baca. Tapi mayoritas saya nggak pakai MOU sih. Sesuai kesepakatan di WA aja sama di proposal gitu aja sih. Hmm, Berarti dirangkumnya di proposal awal itu palingnya Kang ya. Iya betul, karena saya juga biasanya udah mencantumkan juga di quotation gitu. Termin pembayaran dan yang lain ada di quotation, saya quotation yang pakai paper ID di situ. Iya, iya. Tapi nggak salah juga ya, emang bagus juga ya pakai ya ada Bagus tanda juga, tangan MOU betul. di awal. Ya betul. Cuma saya ini pendapat saya pribadi ya. Mhm. Kebanyakan klien-klien saya itu skala kecil ke menengah gitu ya. Oke, Kecil oke. ke menengah. Kadang diskusinya juga cuma lewat meeting Zoom ataupun WA. Ketika udah deal, ya udah lanjut aja. Karena kadang di mereka juga agak repot kalau misalkan harus ngeprint MOU, tanda tangan, terus yang lain-lainnya. Bahkan pernah juga sih sebetulnya eh apa namanya, ada salah satu klien juga yang bilang gini, ketika saya kirimin quotation,
waduh Mas Ringgi, eh saya kirim proposal kalau nggak salah. Ini ya, bukan, belum quotation, masih di proposal, slide gitu, slide proposal. Wah Mas Ringgi, ini jangan pakai PT lah, saya takut nanti harganya gede gitu ya. Yang pakai PT, enggak kok, ini di proposal dilihat aja angkanya sekian gitu. Ya masuk sih, tapi saya takut nggak usah pakai perpajakan dan lain-lain lah. Saya transfer langsung, nggak usah keluarin invoice, saya transfer langsung aja gitu kan ya. Jadi ya gitu, jadi stylenya beda-beda ya gitu. Cuma saya karena kebanyakan projectnya masih skala kecil dan menengah gitu ya, kebanyakan nggak pakai sih, kecuali apa namanya, yang udah skalanya besar gitu ya, itu baru pakai. Dan Berarti biasanya dari perusahaan-perusahaan gitu, saya nandatanganin ke perusahaan-perusahaan. oke, dia lebih menyesuaikan ya kebutuhan, Mm, lebih menyesuaikan kebutuhan. menyesuaikan kebutuhan. Tinggal kita ngeliat juga ke kliennya juga sih, kalau memang ke apa namanya, di kita memutuskan menggunakan MOU, ya tinggal disesuaikan ke kondisi kliennya itu, memungkinkan apa enggak gitu sih. Bagus juga sih sebetulnya pakai itu, tapi saya enggak, belum, saat ini belum. Oke, iya, terima kasih Kang Ringgi. Ya, itu pertanyaan terakhir yang ada di kolom chat sih. Nah, ini ada, nah, hayo loh Kang Ringgi. Aduh, saya Hayo loh. udah jam segini udah waktunya tidur kayak. Hayo loh, itu siapa lo ya? Angkat tangan lo, hayo Iya lo. nih udah waktunya tidur ini. Ngeri nih kalau udah angkat tangan, angkat tangan. Nih kebetulan saya hostnya, saya kick bisa kayaknya nih. Aduh, udah. Saya langsung aja, mangga Kang. Enggak, Enggak, bener, ampun, mangga. jangan sisa-sisa Kang. Ya, Masya Allah. Ini jelas daging dan sangat mencerahkan, Kang Ringgi. Mantap, mantap. Satu nih, Kang, yang saya mau tanya, Kang. Iya, Kan jangan terkait sisa-sisa Kang. brand tadi ya. Iya, Meskipun bukan ahli branding, ya kan tadi bilangnya. iya. Ngakunya sih bukan ahli branding. Itu kenapa namanya di branding juga, Kang? Ya, ada RGS nih. Ini jelas banget gede di layar. Boleh tahu, Kang? Masya Allah. Nama ada IT Bro, terus ada RGS, Kang. Alasannya gitu, Kang? Mungkin bisa di-share, Kang? Enggak, itu kan ini kebetulan akun Zoom-nya memang akun pribadi. Sebetulnya sih saya awal-awal pakai logo IT Bro kan. Logo IT Bro di situ. Cuma gini, ini memang balik lagi atas izin Allah rezekinya saya ya. Karena selain banyak klien yang langsung, banyak juga saya dapat proyek-proyek dari Maincon kan. Dari Maincon. Jadi eh ya mungkin atas izin Allah juga, saya bisa mengamalkan, masih kuat untuk mengamalkan profesionalisme dan amanah. Dari situ walaupun mungkin nggak terlalu masif iklannya, em, jadi marketing dari mulut ke mulut tuh itu powerful banget Kang, gitu. Nah karena banyak proyek juga dari Maincon Pak, bahkan eh, di akhir bulan, udah mulai sih, mulai di pertengahan bulan Juli ini, dari satu Maincon itu ada project 3 project pembuatan aplikasi yang berjalan bersamaan gitu, dari satu Maincon gitu ya, belum dari Maincon lain. Oh itu udah selesai ya, tapi dari satu Maincon ada. Jadi untuk ngejaga ya, ini saya ngerasa ini salah satu bentuk profesionalisme saya juga ya, untuk ngejaga eh, apa namanya, brandnya si Maincon, misalkan yang masuk Kang Aka partai vaksin gitu ya, terus saya di hire Kang Aka untuk masuk ke project ini. Nah saya nggak mau muncul sebagai IT Bro-nya, saya muncul sebagai ringginya gitu kan. Nah karena sering juga meeting Zoom, makanya profile picture saya nggak memunculkan IT Bro. Saya males gonta-ganti, kalau klien yang ini klien IT Bro, klien yang ini klien dari Maincon, makanya saya bikin apa namanya, bikin logo RGS ini untuk pengganti foto aja sih. Saya sebetulnya malu kan nampilin foto atau nampilin foto malu, jadi saya bikin
logo inisial nama aja sih. Dan ya mudah-mudahan walaupun cuma logo inisial nama ya lebih proper lah gitu kan, nggak cuma nama biasa gitu ya. Karena saya melihatnya sih, pendapat saya pribadi ya, ketika ikut meeting Zoom terus ini terkait ke project ya, terkait ke project meeting Zoom cuma muncul nama bawaan dari Zoom gitu, ya nggak masalah juga, cuma akan lebih memberi value kalau kita profile picture-nya ada gitu. Dan saya memilih nggak memunculkan muka, memilih untuk memunculkan logo aja jadinya. Itu sih Kang. Ya, mantap, mantap, Masya Ini Allah. opsi aja sih Siap, Kang, Kang. opsi aja Kang. Serahkan. Jadi ini ya apa? Double branding ya, company-nya, terus personal juga, iya ya. Kan ujung-ujungnya tetap yang penting cuan Kang, terserah dari siapa aja Kang. Masya Allah, mantap, mantap, mantap. Terserah Ya, dari ya, siapa ya. aja, yang penting cuan. Mau masuk lewat IT bro, masuk lewat maincon yang A, maincon yang B, yang penting cuannya layak sesuai dengan job desk yang dikasih kan, gitu kan. Ya, ya Itu sih Kang. Kang. Hatur nuhun, Kang. Siap, Tercerahkan. Ini tadi siap, sama-sama Kang. teman-teman apa Kang Ringgi sebut-sebut apa AK-AK berkali-kali ya, yang benar sih. Maksudnya apa? Kalau mau cuan, akrabin Kang Ringgi lah. Waduh, Masya Allah, apa ini? Kalau mau cuan, akrabin Kang Ringgi. Selagi kita apa profesional dan amanah sesuai itu kan yang maunya Kang Ringgi, ya kita kasih aja. Project mah ngalir terus lah dari beliau. Ya Kang ya. Insya Allah, amin. Balik lagi Kang, karena saya tuh nggak pakar Kang, tapi ya karena disodorin terus sama Allah, ya jalanin aja Kang, yang penting jagain profesional dan amanahnya gitu kan. Ya, ya, ya. Ya, mantap Kang. Daging banget Kang. Banyak tercerahkan. Oke. Sudah agak udah Bisa. Jadi gimana kan? Agak agak deg-deg juga tadi ya pas pembahasan Iya, raise hand. Insya Allah. iya deh. Ngeri Itu nih, takut dikasih PR susah. emang karena udah auranya dari awal udah ini sih, udah Betul, aura betul. prime gitu jadi ya. Iya. Oke, yang lain mungkin teman-teman ada yang mau nanya langsung on mic, mangga? Ada mungkin? Kita masih ada waktu nih mungkin. Saya ada tambahan satu lagi Boleh, yang boleh. yang apa namanya, yang saya pikir penting juga ya. Ini yang saya pelajarin juga lumayan lama gitu ya. Dulu saya mulai berkarir tuh jadi IT support Kang, magang, IT support magang di salah satu perusahaan lah gitu ya. Tapi eh, satu yang bikin lancar kerjaan itu adalah yang penting kita ketika berkomunikasi pede kan. Karena saya kebetulan sudah apa namanya pernah bekerja sama dengan Kang Akah juga tuh di beberapa proyek. Kalau diskusi mungkin kita juga suka ngelihat juga ya apa namanya, ketika ngobrol bareng Kang Akah, salah satunya ketika sharing, walaupun eh, itu hal yang belum diketahui gitu ya, tapi menyampaikannya itu dengan percaya diri Kang. Ya contohnya tadi ketika kita mau belum tahu gitu ya fitur ini kita bisa apa enggak, ya kita sampaikan dengan percaya diri gitu. Itu kuncinya sih, kalau kita ngeragu misalkan, aduh, kita sampaikan gitu, aduh Pak kalau ini bisa apa enggak ya, waduh itu udah bikin ragu klien, ini nggak meyakinkan ini nih gitu. Aduh kayaknya rumit banget nih Pak ya. Nah kayak gitunya nggak perlu disampaikan gitu ya. Maksudnya kita dalam hati, aduh ini kayak kompleks nih, kayaknya kepikiran nih, udah langsung di otak kepikiran. Ini mau ngontak Kang Akah, Kang Yuda kah, Kang Satrio kah, Kang Dada, Kang Adang kah, dari siapa gitu ya Pak. Tapi aja, Insya Allah Pak kami coba riset dulu gitu ya. Tapi dengan pede gitu ya, dan ngasih jawaban. Intinya masalah yang sedang ditangani oleh klien, pastikan bolanya di kita gitu ya. Ketika kita jadi meringankan beban klien juga. Oh saat ini sedang di apa namanya dioprekin lah, lagi di riset sama timnya Kang Ringgi. Walaupun di belakang saya juga lagi nyari ini siapa yang bisa bantuin nih gitu kan ya. Walaupun hasil akhirnya nanti
Pak ini ternyata lumayan kompleks Pak, tim kita nggak sanggup nih, mohon maaf gitu ya, ya nggak masalah, tapi ada kepastian gitu kan. Ya, betul. Tapi kita menyampaikannya yang pede, jangan muncul keraguan lah gitu. Walaupun dalam hati ya bingung juga ya, tapi jangan memunculkan keraguan gitu. Karena mereka berharap ke kita yang punya pengetahuan IT-nya gitu sih Kang. Oke, ya. Oke, Kang Ringgi. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oh itu ada yang nanya untuk materi hari ini nanti Oh, share. itu ya slide ya materi. Ya boleh aja silahkan, insya Allah. Oke, mungkin nanti kita share di grup Telegram mungkin ya. Ya silakan buat yang belum join Telegram. buat teman-teman yang belum join di grup Telegram bisa langsung klik link yang ada di chat aja. Itu udah sempet Kang Aka Bisa kasih. Kang Akah ya. Heeh. Iya. Bisa kita ini lagi lah, kita kirim lagi. Oke. Ya, dari teman-teman ada yang mau dibahas lagi kah atau ada mau sharing pengalamannya Nah ya boleh terkait tuh. handle project mungkin yang kliennya agak unik ya. Nah, itu mungkin bisa berbagi ceritanya di sini Kang ya. Boleh, mangga. Saya juga butuh banget, apalagi tadi kasih ya Kang Anas nanya tentang report, kalau ada yang punya formatnya atau boleh berbagi template, ayo boleh tuh. Nah, ya Bagi template atau itu punya ya. format MOU gitu kan ya, mangga aja gitu. Masuk kayak kasus saya tadi ya yang udah aduh ujung-ujungnya akhirnya kita putuskan untuk tidak jadi saja. Iya, betul kan. Kalau Jangan memang dirasa berat, mendingan gak usah diambil kan. Gitu. janganlah jangan mengambil resiko. Cobaan hidup sudah banyak. Kang, kalau mau sekalian sesi curhat juga nggak apa-apa sih. Aduh. Ya banyak klien, banyak sifat yang harus kita hadapi ya. Kita harus menyesuaikan. Nah, itu sih. Boleh, mangga Kang siapa? Kang Jari ya, namanya Kang Jari Maji. Mangga bisa on mic aja Kang. Miftah nama saya. Oh, Kang Miftah. Oke. Siap. Ini Jari Maji brandnya ya? Enggak, ini tulisan pribadi aja. Oh, Masya Allah. Tapi bisa jadi Iya. nama brand kali ya? Iya, tapi saya lihat ada tuh yang bikin website pakai nama ini nih, Jari Maji kalau nggak salah dia, jarimaji.id. Masya Allah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Ini saya nanya ini aja karena udah malam ya. Saya ini baru ya bergabung di ini 2 tahun lah kira-kira ya, setahun setengah kali ya. Dan baru niatan untuk mencoba untuk apa namanya usaha nih tuh, buatan website ini. Cuma karena banyaknya teknologi dan apa, saya akhirnya mengundang beberapa tim ya dan Ya. inilah teman membantu saya. Gitu. Dan alhamdulillah resource-nya banyak, resource banyak. Masya Hanya Allah. saja ini masih usia-usia SMA gitulah. Kita kan ambil dari SMK ya. Mungkin ada pengalaman nih dari teman-teman yang punya tim yang itu menghandle nih teman-teman yang seperti ini karena mereka kan sebenarnya bukan bekerja, pikirannya mereka tuh kayak iseng aja gitu. Alhamdulillah resource-nya ini canggih-canggih gitu ya, canggih, pinter dan segala macam bisa gitu ya. Hanya masalah mungkin ya kayak waktu, terus kemudian target dan apa tuh mereka agak ini ya, karena mungkin generasi Z ini agak beda gitu ya. Jadi agak susah gitu. Yang saya khawatirkan gitu saya nanti ketemu klien tuh saya nggak bisa tepat waktu dikarenakan ya hal-hal internal yang seperti ini gitu. Nah mungkin ada teman-teman yang pernah manage tim lah khususnya gitu. Tuh orang-orang yang seperti ini. Ya canggih ya secara resource tapi ya secara responsibility-nya ya masih kurang karena masih anak-anak gitu. Itu sih. Terima kasih. Iya. Kebetulan saya juga saat ini ada salah satu tim saya juga lulusan SMK. Pertama kali ketemu tuh dia mungkin baru lulus 2 tahunan. Nah, sampai sekarang juga nggak memutuskan untuk nggak lanjut kuliah gitu ya.
pertama kali ketemu itu 2020, dia baru lulus sekitar setahunan dan lagi magang di tempat lain gitu ya. Ketika ketemu, terus saya lagi ada kebutuhan project, ya udah saya coba tarik ke tim ya, tarik ngehandle salah satu project. Sebetulnya sih gini, tinggal ini pengalaman saya pribadi ya, tinggal kita gimana mengkomunikasikan, memposisikan dengan timnya ini bahwa kita bisa jadi leader yang baik gitu. Saya juga bingung cara bahasanya gimana ya, tapi alhamdulillah sih selama ini beliau tuh yang SMA, SMK itu ya berarti udah sekitar udah 5 tahunan berarti ya, udah 5 tahunan ini. eh Jadi salah satu andalan saya juga jadinya untuk proyek-proyek web apps ya, khusus proyek-proyek web apps itu jadi salah satu andalan juga. Tinggal kita arahkan sih, harus sabar. Balik lagi nih, ilmunya di ilmu psikologi kali ya, di ilmu SDM atau HRD gitu ya. Tapi mungkin kalau kita bisa tahu tabiatnya atau kebiasaannya orang itu ya, kita yang lebih dewasa gitu ya, yang lebih banyak pengalaman, mengarahkan sih itu. Mengarahkan ini juga ya alhamdulillah kebetulan ketemunya yang memang dia keinginan belajarnya kuat banget gitu. Terus saya coba sharing, kasih beban lebih, tambah lagi bebannya, tambah lagi bebannya, tambah lagi bebannya. Eh, Ya alhamdulillah sih kemajuannya pesat banget ya. Tinggal cara komunikasinya aja menyesuaikan ke style orang-orang sih. Kita yang fleksibel ke mereka tapi tetap kita ngikutin gayanya mereka gitu ya, tapi tetap mereka tahu bahwa kita punya batasan ini loh gitu, mana batasan profesionalisme, mana batasan bercanda, mana batasan apa namanya santai, di luar project gitu ya, silakan aja sih gitu sih jadinya. Silakan kalau ada yang punya pandangan lain, mungkin Kang Aka mungkin mau sharing dulu. Punya tim juga lumayan banyak ya Kang ya, berbagai macam tuh, Ya, atau ya saya Kang dulu. Riki. Mungkin bisa di stop dulu kali ya ininya apa recordingnya. Oh iya betul, udah lewat ya, oke. Nggak Atau khawatir nanti kelamaan. Kita oke siap. ngobrol-ngobrol aja, apa sharing-sharing.